Yahoo minasan, welcome again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1055 akhirnya udah rilis di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without ngenteni long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter 1055 versi resminya adalah Next Level. Ya, judul kali ini mengarah langsung ke kekuatan yang dimiliki Luffy saat berada di Gear 5 miliknya. Karena sejauh ini kita masih belum tahu apa aja kebebasan yang dimaksud oleh Oda Sensei saat Luffy berhasil membangkitkan buah iblis nikahnya. Lanjut di chapter terbaru ini, kita dikasih sedikit color spread dengan judul Sea of Liberty, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Lautan Kebebasan. Entah ada pesan tersembunyi yang coba disampaikan oleh Oda Sensei atau enggak, tapi yang pasti bersamaan dengan color spread chapter terbaru ini, kita dikasih info tambahan juga kalau bakalan ada event perayaan ulang tahun One Piece yang ke-25 tahun, di mana di Jepang sana dipersiapkan beberapa truk keliling untuk ikut meramaikan acaranya. Niat banget ya. And now ke menu utamanya, yang mana sebenarnya chapter kali ini tuh gak terlalu banyak informasi pentingnya. Soalnya di chapter terbaru ya, hampir semua momennya diisi sama momen pertarungan. But tenang, tetap masih ada beberapa hal menarik kok yang bisa kita bahas dari chapter 1045-nya. Pokoknya chapter ini dibuka dengan memperlihatkan bagaimana Luffy yang meski berhadapan dengan Kaido, saat ini dia terlihat begitu bebas untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Malahan kalau kita perhatiin baik-baik, Luffy di pertarungan kali ini bisa kita anggap kayak lagi bermain-main dan seperti gak serius melawan Kaido. Ya, beberapa momen kayak Luffy yang berpose santai saat menghindari gigitan Kaido di awal, atau ada juga momen Luffy yang menjadikan Kaido seperti lompat tali. Well, Mr. K sendiri emang ngerti kalau Oda Sensei di chapter kali ini ngambil konsep yang sedikit konyol. Makanya di beberapa momen kita juga dikasih beberapa efek khas kartun, dimana mungkin buat sebagian orang terlalu berlebihan. Tapi buat yang udah ngikutin One Piece dari lama, kayaknya chapter kali ini malah ngebuat kita nostalgia dan tertawa kan waktu lagi ngebacanya. Bukankah kita udah lama banget merindukan komedi before time skip? Nah, Oda Sensei ngasih nih vibe komedi itu gak tanggung-tanggung, hampir seluruh halaman isinya komedi pula. Oke, kita fokus lagi sama Luffy yang terkesan gak serius saat berada di mode Gear 5-nya. Padahal kita semua tentu masih ingat kalau sejak awal Luffy bertarung dengan Kaido, dia selalu menganggap serius semua pertarungannya. Makanya waktu Luffy ngelihat Kaido meminum sake di beberapa chapter ke belakang ya, Luffy sendiri terlihat cukup marah soalnya dia ngerasa Kaido kayak gak serius bertarung. Padahal di sisi lainnya Luffy sedang berjuang mati-matian. Ya, selama ini kita selalu diperlihatkan betapa emosionalnya Luffy saat sedang bertarung dengan Kaido. Karena selain Luffy berjuang demi mimpinya, Luffy juga secara gak langsung membawa mimpi atau harapan dari seluruh penduduk Wano Kuni. But entah kalian sadar atau enggak, perubahan sifat Luffy ini kemungkinan besar berhubungan sama bangkitnya buah iblis yang dia makan. Karena kalau kita perhatiin baik-baik, ada beberapa bukti yang menguatkan Luffy di Gear 5 memiliki sifat yang berbeda dengan Luffy yang biasanya. Maksud Mr. K begini, misalnya aja di momen setelah Luffy seperti kehabisan tenaga, di mana saat dia sedang terduduk, Kaido di sana bilang kalau Luffy seperti jadi orang lain. Buat yang nggak paham maksud dari perkataan Kaido, sebenarnya kuncinya ada di perkataan Momo yang bilang kalau dia bisa mendengar suara dari orang itu. Ya, kita semua tahu kalau di awal Yamato dan Momo melihat perubahan Luffy, mereka semua tentu kebingungan sama siapa orang yang sedang bertarung dengan Kaido itu guys. Pasalnya, seperti yang Yamato konfirmasi kalau Luffy dalam mode Gear 5-nya memiliki penampilan yang berbeda, mulai dari rambut hingga bajunya yang berubah warna menjadi putih. Di momen itu juga ada suatu percakapan yang menarik, di mana setelah Luffy hampir kehabisan tenaga, lalu gak lama ya, dia bisa kembali ke bentuk Gear 5-nya menggunakan pose yang sangat mirip dengan pose Gear 2 miliknya. Ya, di momen tersebut, tepat sebelum Luffy berhasil kembali ke bentuk Gear 5, Momo berkata kalau suaranya mulai menghilang. Perkataan Momo itu emang mungkin aja berarti kalau Luffy sedang kelelahan dan sudah mencapai batasnya. Makanya suara yang dihasilkan menjadi lebih melemah. Tapi anehnya sebenarnya ya, momen Momo bilang kalau suaranya Luffy mulai menghilang terlalu bersamaan dengan momen Gear 5 Luffy yang kembali. Jadi, mungkinkah sebenarnya saat berada dalam mode Gear 5-nya, bukan Luffy yang memegang penuh kontrol terhadap dirinya, namun itu semua ada ya sebagian makhluk mitos Nika yang mengambil alih. Soalnya, kalau aja emang bener seperti itu, informasi yang bilang kalau buah iblis Zuan punya pemikirannya sendiri terasa menjadi semakin masuk akal. Dan perubahan sifat Luffy yang menjadi lebih banyak tertawa dan seakan-akan bermain-main ya, menjadi jelas alasannya. Namun yang perlu kita garis bawahi kalau kemungkinan alasan Luffy masih bertindak seperti itu karena Luffy sendiri masih kaget dengan perubahannya. Sehingga sangat masuk akal kalau dia masih belum bisa mengontrol sepenuhnya kekuatan yang tiba-tiba aja meluap dalam diri Luffy.
selain perubahannya pada sifatnya itu juga ya, di chapter 1045 kita dikasih lihat kalau awakening buah iblis Hito Hitonomi memiliki sifat seperti awakening dari buah iblis tipe paramesia lainnya, di mana kekuatan mereka bisa mempengaruhi sekitar bahkan orang yang berada di area jangkauannya. So, selain buah iblis Hito Hitonomi memberikan perubahan dalam bentuk Zoan, soalnya emang itu adalah jenis asli dari buah iblis yang dimakan oleh Luffy, buah iblis itu juga ngebuat Luffy bisa merubah area sekitar menjadi karet. Bahkan gak cuma sampai situ ya, tapi apapun yang Luffy pegang rasanya bisa berubah menjadi karet guys. Makanya ada beberapa momen seperti tangan Luffy yang memanjang keluar dari mata Kaido, ataupun di akhir chapter ada tangan Luffy yang seperti menembus bagian wajah dari Kaido, atau ada juga momen Kaido yang mengembung di mana Kaido sendiri bilang kalau tubuhnya bukanlah karet tapi dia tiba-tiba aja bisa membesar setelah Luffy menggunakan salah satu jurusnya. Ya, awakening tipe paramesia nggak cuma mempengaruhi sekitar tapi juga mempengaruhi makhluk hidup atau orang gitu ya. Sebenarnya udah gak terlalu asing bagi kita, karena kalau kalian ingat sama awakening milik kita aja ya, dia bisa ngerubah Big Mom menjadi salah satu medan magnet sehingga semua hal baik itu besi atau logam menjadi tertarik ke arahnya. Sebenarnya bagi Mr. K sendiri yang lebih menarik dari awakening Luffy adalah cara dia menyebut jurusnya. Ya, yang masih mengatakan Gomu Gomu no Mi di awalnya. Entah itu Gomu Gomu no Balon, Gomu Gomu no Escape Rocket, pokoknya semua jurusnya dia masih disebut pakai kata Gomu Gomu seperti yang biasa kita dengar. Padahal beberapa dari kalian pasti ada yang berpikir kalau nantinya nama jurusnya bakal berubah dong, soalnya buah iblis Luffy kan bukan Gomu Gomu no Mi lagi. Tapi nyatanya Oda Sensei malah langsung di depan mata kita semua ngejawab kalau tenang aja, semua nama jurus Luffy tetap bakal Gomu Gomu no Mi kok. Lalu, momen yang paling menarik di chapter terbaru ini adalah saat momen Luffy berkata, karena saat mati semua akan menjadi tulang. Ya, perkataan Luffy itu entah kenapa mirip banget sama apa yang ada di penggalan terakhir lagu Bing Sake. Buat yang lupa, di lagu Bing Sake bagian akhir ada lirik Douse dari demo Itsuka Bahonia, atau yang artinya tak peduli siapapun dirimu, suatu saat kau akan menjadi tulang. Nah, sebuah penggalan lirik yang sama banget dengan apa yang Luffy katakan kan, dimana pada akhirnya semua orang hanya akan menjadi tulang. Hal ini kembali menjadi bukti kalau lagu Bing Sake emang memiliki peranan yang sangat penting di cerita One Piece. Soalnya beberapa momen yang terjadi belakangan ini di Onigashima secara sengaja dibuat sama Oda Sensei untuk nyambung sama isi lagu dari Bing Sake. And last, di halaman terakhir kita diperlihatkan Luffy bisa meninju Kaido sampai-sampai menembus wajah Kaido hingga ke belakang. Well, setelah Mr. K perhatikan, pukulan ini mungkin mengincar organ dalam kepala Kaido. Dimana kalau kalian perhatikan dengan seksama, pukulan ini adalah kombinasi Haki Raja, Ryo, dan awakening buah iblis Luffy untuk menghajar Kaido. Dan emang terbukti berhasil sih, Kaido dibuat terjatuh dengan lumayan telak, tapi slow dan santuy. Kaido masih belum kalah kok, belum ada info dari box narator masalahnya. Cuman kayaknya arah pertarungan bakal mulai menjadi-jadi ke tingkat yang lebih epic. Mungkin saja ya, 1045 ini adalah bonus bagi semua fans One Piece untuk enjoy dengan komedi dulu. Sebelum next battle pertarungan yang sesungguhnya dimulai, mungkin Luffy bakal masih bertarung dengan kekonyolan, kelucuan, dan kebebasannya di mode Gear 5. Tapi pertarungan itu bakalan sangat epic karena Kaido menanggapinya bukan seperti sebuah buku bergambar lagi, tapi sebagai pertarungan hidup dan mati. Damn, bakal gila sih ini. Oke, pokoknya segitu aja buat react One Piece chapter terbarunya. Kita tunggu aja bakalan kayak gimana akhir dari pertarungan antara makhluk terkuat dengan Orb Bakasenjo ini. Terus, apakah awakening dari Luffy emang memiliki efek samping? Lalu apa sebenarnya hubungan dari detak jantung, awakening Luffy, Drum Liberation, dan Nika itu sendiri? Rasanya masih banyak hal yang harus dijelaskan oleh Oda Sensei dan Mr. K bisa jadikan konten 3N yang gak tahu udah berapa 3N yang Mr. K simpan untuk diri sendiri. So, see you again next time. Adios ya Karamelo. Stay safe everyone. Salam.